kita pimpin doa dulu. Ayo, maju ke depan, kita berdoa dulu. Seperti dalam surga, berlakukan rezeki pada hari ini, dan aku melaksanakan seperti kami pun amat yang besar pada kami, dan jangan masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap menerima pelajaran dari Ibu? Sudah. Semangat? Semangat. Iya, oke. Jadi harus semangat, harus selalu semangat untuk menerima pelajaran. Karena seperti dikatakan, sukses sendiri itu biasa, sukses bersama itu luar biasa. Jadi semua setuju kita sukses bersama? Setuju. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, Ibu di sini Ibu ada apa ini? Kerupuk. Jadi ini lihat, ini kerupuk. Untuk apa ini kerupuk? Iya. Jadi Ibu mau lihat kerupuk ini. Kamu lihat ini kerupuk. Bagaimana caranya kalian bisa menghancurkan kerupuk ini? Siapa yang bisa jawab? Oke, Randy. Digigit. Oke, ada yang lain lagi? Nadia. Dipatahkan. Ersan. Dipotong. Oke, pintar sekali anak-anak Ibu. Jadi kerupuk kita lihat. Jadi untuk menghancurkan kerupuk ini kita bisa menggunakan berbagai macam cara. Yang pertama bisa dipotong menggunakan tangan, bisa dipotong menggunakan alat, kemudian bisa juga dihancurkan menggunakan gigi. Jadi kita lihat, karena kalian sudah menyinggung tentang gigi, hari ini kita akan mempelajari tentang organ-organ pencernaan pada manusia. Kita lihat, jadi hari ini kita belajar tentang organ-organ pencernaan pada manusia. Tujuan pelajaran kita pada hari ini yaitu kalian dapat mengidentifikasi macam-macam organ pada sistem pencernaan manusia. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi fungsi dari organ tersebut. Jadi pertama kalian bisa mengidentifikasi organ-organ itu, kemudian yang kedua kalian bisa menjelaskan atau mengidentifikasi fungsi dari organ pencernaan pada manusia. Oke, jadi kita lihat ini ada, Ibu akan tampilkan carta. Jadi ini carta sistem pencernaan pada manusia. Jadi untuk menjawab carta ini, Ibu minta kalian duduk dalam kelompok yang sudah Ibu bagi seperti minggu lalu ya. Jadi ayo kita duduk dalam kelompok dulu untuk mengamati carta di depan. Ayo duduk dalam kelompok. Masih ingat nama kelompoknya kan? Ya, ayo. Kan LKPD untuk kalian kerjakan di dalam kelompok. Jadi kalian amati baik-baik LKPD tersebut. Ada yang bisa menjelaskan apa yang Ibu suruh di dalam LKPD tersebut? Ada yang bisa? Biar teman-temannya tahu. Jadi harus pahami betul langkah-langkah yang akan kalian
pada manusia. Tepuk tangan untuk Talia. Ya, jadi di situ kalian akan mengamati organ-organ pencernaan pada manusia yang ada pada carta itu. Kemudian kalian bisa menyebutkan fungsi dari organ-organ pencernaan tersebut. Jadi kerjakan baik-baik LKPD tersebut karena ibu akan mengambil nilai pada setiap langkah pengerjaannya. Jadi mulai dari proses diskusinya sampai hasilnya ibu akan mengambil nilai. Jadi harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh biar hasilnya maksimal. Oke, selamat bekerja. Ada yang mau ditanyakan?
agar lebih mudah ditelan. 2. Kerongkongan berfungsi menghantarkan makanan yang sudah ditelan untuk proses selanjutnya dalam lambung. 3. Lambung berfungsi untuk tempat menyimpan makanan sementara, memecah dan mengaduk makanan, mencerna dan menghancurkan makanan. 4. Usus halus berfungsi menyelesaikan proses penyerapan nutrisi. 5. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. 6. Anus berfungsi untuk proses defekasi feses dan mengatur keluarnya feses. 7. Kantong empedu menghasilkan cairan empedu. 8. Pankreas berfungsi menghasilkan enzim, antara lain enzim tripsin, enzim amilase, enzim lipase, dan getah empedu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kelompok selanjutnya. Siapa yang mau maju? Oke, kelompok 2. Silakan. Selamat pagi semua. Pagi. Saya mewakili kelompok 2 akan membawakan hasil diskusi kami. 1. Mulut berfungsi mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. 2. Kerongkongan berfungsi menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. 3. Lambung berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya, memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. 4. Usus halus. Usus halus memiliki 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus tengah, dan usus penyerapan. Usus halus berfungsi menyerap makanan dari lambung ke usus besar. 5. Usus besar membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan membentuk limbah padatan yang dapat dikeluarkan. 6. Anus berfungsi untuk proses defekasi feses dan mengatur keluarnya feses. 7. Kantong empedu menghasilkan cairan empedu. Pankreas berfungsi menghasilkan enzim, yaitu enzim tripsin, enzim amilase, enzim lipase, dan getah empedu. Sekian dan terima kasih. Oke, ada yang mau bertanya untuk kelompok 2? Atau ingin memberikan pendapat, usul saran? Dari kelompok 1 atau kelompok 3? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ada. Oke, dari kelompok 3. Apa yang terjadi ketika makanan masuk ke kerongkongan? Yang terjadi dalam kerongkongan yaitu terjadinya gerakan peristaltik. Oke, bagaimana kelompok 3? Apakah jawaban dari kelompok 2? Pas. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 1. Selamat pagi semua. Pagi. Saya dari kelompok 1 mewakili teman-teman saya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Nama organ mulut fungsinya mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah ditelan. 2. Kerongkongan menghantar makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya dalam lambung. 3. Lambung tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. 4. Usus halus mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan getah empedu dan getah pankreas. 5. Usus besar
fungsinya membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan bentuk limbah padatan yang dapat dikeluarkan. 6. Anus, fungsinya melalui proses defekasi feses dan mengatur keluarnya feses. 7. Kantong empedu, fungsinya menghasilkan cairan empedu. 8. Pankreas, menghasilkan enzim tripsin, amilase dan lipase yang fungsinya tripsin memecah pepton menjadi asam amino. Amilase berfungsi memecah amilo menjadi maltosa. Lipase berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Oke, ada yang ingin bertanya kelompok 1? Oke, dari kelompok 2. Pencernaan apa yang terjadi di mulut? Pencernaan yang terjadi di mulut dibagi menjadi 2, yaitu pencernaan mekanik yang dilakukan oleh gigi dan pencernaan kimiawi yang dilakukan oleh enzim petialin. Oke, bagaimana jawaban dari kelompok 1? Pas. Oke, pas. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Jadi, karena kalian sudah menyelesaikan pengamatan tentang organ-organ pencernaan, jadi dari kegiatan ini kita lihat tampilan di layar berikut. Jadi kalian bisa lihat. Nah, jadi sekarang kalian melihat video yang ibu tayangkan berikut ini. Jadi video ini tentang organ-organ pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai dalam mulut. Ini memotong makanan dan menghasilkan enzim yang berfungsi untuk mengambil makanan yang ditelan, tidak mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5 sampai 6 menit. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2 sampai 4 jam, menguatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6 sampai 8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Teman-teman, jangan lupa untuk dilihat pencernaan. Organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Jadi kalian bisa menyimak video tadi dan menyamakan hasil pengamatan kalian tadi. Apakah hasil pengamatan kalian sudah sesuai dengan apa yang ditayangkan di dalam video tadi? Jadi kita sudah membahas tentang sistem organ pada pencernaan manusia. Kita lihat. Jadi materi kita hari ini tentang sistem pencernaan pada manusia. Kita membahas tentang organ pencernaan pada manusia. Pada pencernaan pada manusia itu kita kenal dengan ada 2 proses pencernaan pada manusia, yaitu kita kenal yang pertama pencernaan secara mekanis. Jadi pencernaan secara mekanis itu merupakan proses pencernaan makanan dengan menggunakan gigi atau dengan menggunakan alat pencernaan. Sedangkan
enzim. Oke, kita lihat organ pencernaan pada manusia. Kita lihat. Jadi saluran pencernaan itu yang pertama seperti kalian sudah sebutkan tadi, yang pertama ada mulut. Kemudian yang kedua ada kerongkongan. Yang ketiga ada lambung. Ya, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir halus. Jadi kita perhatikan satu-satu. Jadi ini selain saluran pencernaan ada kelenjar pencernaan. Jadi kelenjar pencernaan itu kita lihat kelenjar ludah, kemudian ada yang namanya hati dan ada namanya pankreas. Ya. Jadi perhatikan. Ya, organ pencernaan yang pertama yaitu mulut. Tadi kalian sudah jelaskan. Oh, mulut itu fungsinya untuk menghancurkan atau mengunyah makanan sehingga makanan itu menjadi halus dan bisa dicerna ke dalam organ selanjutnya. Di dalam mulut itu terdiri dari ada gigi, ada kelenjar ludah dan ada lidah. Oke. Ini pada mulut terdapat gigi, lidah dan kelenjar ludah. Pada mulut seperti yang ditanyakan oleh kelompok 3 tadi, untuk kelompok 1 yaitu proses yang terjadi di dalam mulut itu terjadi proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Kenapa? Karena pada mulut itu pencernaan yang terjadi secara mekanik dibantu oleh gigi, sedangkan pencernaan secara kimiawi itu dibantu oleh enzim pencernaan yaitu enzim petialin. Yang kedua yaitu kerongkongan. Ya, kerongkongan pada manusia itu panjangnya kurang lebih 20 cm. Dalam kerongkongan itu terjadi gerakan yang kita kenal dengan gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas dan menekan makanan agar makanan masuk ke dalam lambung. Kemudian organ pencernaan yang ketiga yaitu lambung. Lambung itu terdiri dari 3 bagian. Ada bagian kardia, ada fundus dan ada pilorus. Jadi di dalam lambung itu terdapat beberapa enzim, yaitu ada asam lambung, ada enzim pektin dan ada enzim renin. Oke, organ pencernaan yang berikut yaitu usus halus. Usus halus, kita lihat panjang usus halus tadi seperti yang sudah dijelaskan. Jadi panjang usus halus itu di dalam video tadi kira-kira 7 sampai 8 meter. Jadi kalian bisa membayangkan. Kalian pernah lihat tali? Ya, jadi usus halus kita itu panjangnya seperti tali. Jadi bagaimana kita harus bersyukur kepada Tuhan yang menciptakanlah usus halus kita itu sehingga pada dalam tubuh kita itu bisa memuat usus halus. Bayangkan saja kalau usus halus itu panjangnya seperti tali atau seperti pipa, apakah bisa masuk di dalam tubuh kita? Sedangkan panjang tubuh kita hanya berkisar antara 1 sampai 2 meter tinggi atau panjang tubuh manusia. Sedangkan panjang usus halus berkisar antara 7 sampai 8 meter. Jadi kalian bisa bayangkan betapa besarnya keagungan Tuhan. Jadi Dia bisa menciptakan berbagai bentuk manusia sehingga kita menjadi manusia yang kita lihat organ pencernaan yang berikut yaitu usus besar. Jadi kita lihat usus besar itu terjadi pengaturan kadar air pada sisa-sisa pencernaan makanan dan pembusukan sisa makanan. Oke, yang terakhir yaitu anus. Anus itu berfungsi untuk proses defekasi feses dan mengatur keluarnya feses. Jadi feses kita itu setelah kita makan, setelah kita cerna makanan itu, feses itu, makanan itu menjadi feses, kemudian feses itu kita keluarkan melalui anus. Oke, dari hasil pengamatan kalian, dari kalian mengerjakan atau menyelesaikan LKPD, kemudian dari tayangan video, kemudian dari penjelasan yang Ibu jelaskan sedikit, bagaimana? Apakah kalian dapat menyimpulkan apa yang dapat kita simpulkan dari kegiatan kita hari ini? Siapa yang bisa?
saluran pencernaan. Kelenjar pencernaan seperti kelenjar lidah, hati, dan pankreas. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada lagi yang mau menambahkan? Kelompok 1 atau kelompok 2? Oke, kelompok 2 ada yang mau menambahkan? Jadi, kesimpulan kita pada kegiatan kita hari ini yaitu kita lihat pada pagi hari ini yaitu perhatikan di depan. Jadi kita lihat sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal itu mulai dari mulut sampai anus adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, kemudian menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Pada dasarnya sistem pencernaan makanan dalam tubuh manusia itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus, kemudian proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Jadi itu merupakan kesimpulan kita pada pagi hari ini. Kalian dibagi soal, kalian harus mengerjakan soal ini secara sendiri-sendiri. Semua buku ditutup. Ya, silakan dikerjakan dan dikumpulkan ke ibu. Ya, sudah semua? Sudah. Ya, sudah. Ayo sekarang dikumpulkan hasilnya ke ibu. Ya, jadi untuk hari ini materi kita cukup sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan pada manusia. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kalian akan ibu bagi bahan ajar dan kalian akan mempelajarinya sebelum kita memulai pelajaran. Untuk hari ini, ayo kita sama-sama tutup dengan doa. Jadi salah satu orang pimpin doa dulu. Sanca, pimpin doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Salamnya, terpuja Engkau di antara wanita, dan terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Sang Anak yang jahat, doakan kami dosa ini, sekarang dan waktu kami yang amin. Dan Bapa dan Kudus, amin. Ya. Baik, selamat pagi semuanya. Sampai